salah satu peserta, saya lupa namanya, waktu kita ngobrol lagi istirahat itu, dia bilang dia masih ada hubungan dengan PLBP, waktu itu masih belum ngerti saya. Dia cerita beliau itu kuat banget, jadi tangan kanannya presiden, bahkan dia jadi kayak wapres gitu-gitu. Saya ketawa aja. Sekarang kenyataan. Fahami, sadari bahaya G30S jilid 2. Yang kalau ini sampai terjadi, ini akan dahsyat betul. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Yang terjadi, nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini. Dia dibuang, menghilang. Oke, nah kita masuk ke bagian yang tadi saya sebut itu. Tiba-tiba Prof. Taufik bicara mengenai PKI Gaya Baru, komunis Gaya Baru. Dan saya tidak mendengar sekali aja, berkali-kali bahkan di media saya itu terus-menerus menggaungkan PKI Gaya Baru. Gaya Baru itu selain Gaya Baru tempat beli sepatu di Palembang juga kereta api. Kereta api Gaya Baru betul ada betul. Itu bagus. Ini jelek. Bahaya ini bukan cuma jelek. Silakan. Begini, Prof. Jadi ini cerita relat. Saya ulangi berkali-kali. Alhamdulillah dari TNI sudah dapat persetujuan, dia juga melihat itu. Sekarang sebagian orang sudah mulai melihat begini. Ini sebetulnya kebetulan. Jadi saya ulang lagi kembali dan saya tidak bosan-bosan. Akhir tahun 2015, rekan saya paparan, saya belum kenal dia. Waktu itu dia paparan di Balai Kartini, forum terbuka Purnawirawan TNI. Teman yang lain ngasih tahu, hadir nih bagus nih, mengenai apa? Mengenai paparan riset dia untuk ngambil S3 yang mengenai PKI, bukan PKI, komunis Gaya Baru. Hadir saya, perempuan, cerdas, manis segala macam. Saya cuma ngeliat nih kok sesuatu yang baru gitu ya. Ya kita dengarnya ini ya karena paparannya cantik, cerdas gitu kan, menarik, semua orang dengerin. Jadi waktu kelar atau rehat itu saya datang ke depan, saya tanya, Mbak gimana ini? Saya kenalan, kita ngobrol. Pertanyaan dia yang saya ingat betul, waktu itu masih ingat Bapak percaya nggak paparan hasil riset saya? 15% saya bilang. 15%. Percaya. Kenapa nggak percaya? Saya bilang ada TAP MPRS, ada gini, udah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir saya benar. Kaget saya. Udah saya masih enteng lah. 1-2 minggu kemudian kuasa dia paparan lagi. Di tempat yang sama, di forum Purnawirawan TNI Polri. Selesai saya datang lagi. Dia tanya, saya bilang karena naik 25%. Kopinya sini aja nggak apa-apa sini. Santai. 25%. Ngomong-ngomong gitu segala macam. Kemudian saya minta khusus dia paparan terbatas di Kahmi UI, Kahmi Jaya UI di Kebayoran, terbatas lah. Nah dia paparan gini. Saya mulai mencerna. Ya kita ketemu ngobrol. Terima kasih. Semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Ngasih minum anak yatim piatu kan gitu ya. Terima kasih. Sama Prof, kita saya juga yatim piatu. Kalau mau pakai gula aren ini? Ya siap. Oke, siap, maaf. Nah ini sebenarnya. Jadi kita ngobrol itu. Kemudian ya saya tertarik. Dia cerita ini buat riset S3 dia udah itu sekali di UI. Tapi yang terjadi berapa hari kemudian setelah itu saya makin dekat. Saya bilang yuk keliling dah. Saya mulai percaya nih makin lama makin jelas. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temennya, di mana Pak LBP maki-maki dia. Maki-maki dia, dituduh dia macam-macam, antara lain tuduhannya itu dia kampanye buat Pak Prabowo.
Saya jelasin, anaknya berani. Saya kenal juga enggak kok sama Pak Prabowo, dan ini buat ilmiah kok riset saya, kenapa? Tapi LBP ngamuk-ngamuk. Nah saya tuh jadi coba bikin gambaran ada apa LBP ngamuk-ngamuk. Saya ngikutin gitu ya. Sampai kemudian berapa waktu kemudian teman saya ini menikah, suaminya dari Angkatan Darat, sekarang kolonel dari Kopassus. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Yang terjadi nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini, dia dibuang, menghilang. Yang anak ini? Anak ini menghilang sama suaminya. Anak ini berapa tahun kira-kira kalau sekarang? Dia menghilang tuh 2000 berapa ya? 2016 lah. 2017 kira-kira. Oke, 6 tahun yang lalu. Iya, menghilang. Dia cuma ngasih kabar. Usianya berapa kira-kira? Dia udah nikah waktu itu 20-an, awal 30-an mungkin. Oke, berarti kira-kira 35 sekarang mungkin. Mungkin. Oke. Dia dibuang, tanda petik, ke Indonesia Timur, nggak bilang kemana sama suaminya. Nggak ada komunikasi sama sekali, hilang. Nah kemudian. Namanya dia ASN. Dia enggak lah, dari instansi TNI juga lah. Oh, iya. Yang riset ini ya, yang researcher ini. Iya, researcher itu. Saya cuma lihat dia cerdas itu aja. Cerdas, berani, konsisten. Kemudian berapa waktu kemudian 2022 masa tiba-tiba saya dapat kontak lagi. Dia ngundang saya untuk hadir di apa sih namanya, untuk S3 dia. Promosi. Promosi S3 dia di UI. Di FISIP waktu itu. Dia ngambil risetnya mengenai KKB di Papua itu. Oke. Oh, udah beda. Yang riset udah balik rupanya. Tapi riset yang berbeda ya. Riset dia bikin lagi. Oh, itu riset independen ya, bukan untuk. Iya, independen. Oke. Jadi saya menduga, saya nggak nanya jelas, tapi saya menduga dia ambil S3-nya 2 nih. Paparannya menarik. Ya, terlalu panjang lah. Tapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang nggak akan pernah selesai. Kalau begini caranya tidak berubah. Nah, ngobrol terus waktu kita salaman segala macam, dia dapat itunya predikatnya cum laude, harusnya summa cum laude, tapi itu dikasih tahu promotornya mengatakan karena dia diberi waktu 4 tahun, dia selesai 5 tahun jadi turun. Oke, jadi soal masa studi ya. Terus lagi kita salaman, anaknya perempuan kecil, saya kenal suaminya. Dia bisik, "Bang, riset saya gimana?" 150% saya bilang. Oh, benernya. Dari 15, 25, 150. Langsung. Yang kejadian saya ngikutin ada bonus betul. 50%. Ya, saya ngikutin betul dan saya kaitkan dengan G3065. Saya ikut terlibat. Oke. Ikut terlibat sebagai aktivis mahasiswa. Oh, waktu itu udah mahasiswa, Prof? Tahun kedua saya di UI. Oke. Itu tahun kedua di UI. Itu udah 60 tahun yang lalu, 55 tahun yang lalu. Kira-kira lah. Jadi waktu G30 pecah itu, saya belum tahu nih yang jenderal yang dibunuh macam-macam itu. Saya datang ke Salemba, saya lihat teman-teman yang SGM ini kumpul di ruangan 8. Salaman, ketawa ini, peluk, ini ada apa? Yang CG. Yang CGM. Yang CGM ya, oke. Dah lagi saya bingung gitu, saya komandan Pluton di Mahajaya UI. Senior saya, almarhum Farid Swazdi, saya dekat dengan beliau, datang, Fik, ini serius. Anda udah tahu kan, udah ini. Itu yang pengumuman dewan itu. Ini kudeta PKI, dia bilang. Kalau TNI tidak berhasil mengatasi, saya akan drop Anda senjata, jantannya dari mana, Anda lari ke gunung, kita melakukan perlawanan. Kaget saya. Oke. Umur saya 19-an kira-kira. Menarik dong ya. Iya. Jadi itu yang kejadian. Dan semenjelang G30 September itu saya mencermati banyak dinding di kota Jakarta itu digambar matahari terbit sama ayam berkokok. Itu ada apa nggak tahu. Belakangan saya tahu itu kudet. Terus ya kan di AMI juga di warning cabut papan itu cabang PA apa HMI saya nanti macam-macam gitu lah. Kok jadi serius gitu. Nah apa yang terjadi? Ya itulah.
yang disebut UN Jenderal, Untung macam-macam. Saya ditarik kembali aktif di Majaya ikut operasi penumpasan G13 PKI. Oke. Sebelumnya saya dengan itu sebagai Menwa. Oh ikut operasi penumpasan. Iya, kita link ke Kostrad, dapat kode, jadi kita bersihin sekitar UI lah. Jadi kita nangkep beberapa ada tempat-tempat PKI, kita dapat dokumen, nama saya pun ada di sana. Jadi dokumen yang mau dihabisin ya. Biasanya. Iya, jadi saya ngomong ke orang tua saya, ibu saya terutama, bilang udah kamu nggak usah pulang, kalau perlu doa aja, niat nawet macam udah nggak pulang, saya dikasih senjata di UI Salemba. Rumah di mana waktu itu? Rumah di Jati Baru Barat dekat Cideng Tanah Abang. Di Jati Baru ya? Jati Baru. Jadi nggak pulang-pulang di UI? Jarang lah, pulang paling seminggu sekali. Tapi UI-nya Salemba? Iya, kampus Salemba. Iya. Kita standby sana pakai senjata segala, ikut operasi malam. Di sanalah setelah selesai itu saya taruh baju, ikut gerakan yang 66 itu. 66 kita di jalan, Tritura kempas ban segala macam. Jadi apa yang saya lihat sekarang saya mulai pelajari sebelum G13 itu meletus, banyak hal yang mirip dilakukan oleh PKI Gaya Baru ini sekarang. Apa? Ulama diserang, ditusuk, TNI ada di Bandar Belsi dibacok, dipacul palanya, kayak gitu-gitulah. Jadi ini persis. Nah, mereka sibuk waktu itu ingin membentuk angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai. Angkatan kelima karena Polri masuk ke TNI waktu itu ya, jadi hanya angkatan kelima. Dan usul ke Presiden, PKI masih sangat dibantu Bung Karno lah. Nah, ditolak, TNI Angkatan Darat keras sehingga nggak jadi. Saya pengagum Bung Karno, tapi saya berhenti menjadi pengagum beliau waktu beliau mengatakan G13 itu meletus. Saya kaget karena komentar beliau itu di luar dugaan saya. Saya nggak tahu ngomong Belanda apa, kind of rimple in the ocean apa gitulah, pembunuhan itu. Saya bilang, loh kok begini? Dan PKI tidak dibubarkan, itu kelihatan betul. Buih kecil dalam samudera luas, jadi cuma teriak-teriak kecil dalam gelombang reformasi. Kok mesti dilindungi? Sebelum PKI itu, waduh minta ampun, itu pawai, pakai karnaval PKI ini, mainnya sama dulu namanya PDI itu ada dua. PD yang pro ke sana, Penny yang pro ke sana, Osa Maliki sama yang Usa Usep sama Asu Ali Surahman. Itu ke sana. Kita di UI mulai ribut, diserbu apa? Wah, kita rame, senang aja umur kita segitu kan. Jadi saya ngalamin betul, dan betul-betul mereka tuh main di daerah itu keras. NU bagaimana NU diserbu, kiainya dibunuh sebelum 65, G13 dibunuh di macam-macam. Kemudian saat situasi berbalik, Jakarta alhamdulillah tidak begitu banyak dampaknya. Dan saya waktu itu masih pakai seragam. Saya sama teman saya, komandan saya itu pakai jeep terbuka. Kita mau lapor ke mana ya? Mau muter gitu, jalan ke Jakarta. Mampir ke yang sekarang dulu Paramount itu. Itu yang dari batalion yang bergeser dari Monas. Karena diancam Kostrad Pak Harto itu, dia parkir di situ. Saya mampir, untung gua nggak ditangkap. Kita ngobrol, ntar kita berangkat. Pakai seragam, bahas nyata. Jadi persis betul, dan saya tidak pernah lupa. Dan apa yang terjadi? Ya mereka putar balik fakta gitu. Mereka yang ramai itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Mereka TNI bikin trisula segala macam, bagaimana Pak Harto bisa membuat tidak terjadi benturan dengan marinir, kakao segala macam. Dan Subandrio itu biang kerok memang. Aidit lari segala macam. Kita tahu betul lah ceritanya bagaimana PKI bermain omongannya sebelum itu. Sekarang tiba-tiba Kepres 17 2022 kata Komnas HAM, waduh, cari pembenaran aja. Dia cuman korban. Berapa banyak orang NU yang dibunuh? Berapa banyak santri-santri yang diserbu? Di Jakarta enggak terlihat, di daerah. Jadi yang sekarang kalau dia korban enggak terlalu menonjol. Enggak, betul. Karena keburu dikendalikan. Kalau enggak Kopassus turun tuh. Kalau enggak Halim rame. Jadi siapa korban? Jadi korban kan tadi mau minta maaf. Coba minta maaf, kita ribut.
Iya. Nah diturunin digirinya tidak minta maaf. Sehingga saya mulai mencermati ini rejim nih ada PKI-nya, PKI Gaya Baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Iya. Karena hukumnya begini PKI komunis itu. Mereka tidak muncul kalau tidak dapat dukungan kuat. Untuk itu sejauh mana dukungan kuat, dia akan pakai test the water. Oke. Ulama ditusuk, nih ditangkap orang gila. Dia udah nyusup ke oknum-oknum polisi. Mana prosesnya? Nggak ada. Oke. Kemudian nyerbu ini segala macam. Dan terakhir ya mulai segala macam. Nah, saya membaca peta ini, apa yang diriset oleh teman saya itu benar. Itu yang disebut kudeta konstitusional. Mereka main di peraturan, DPR dikuasai segala macam. Di sisi lain ada lagi yang secara fisik membuka peluang invasi teritorial lewat baju TKA. Saya bukan kata saya. Saya ketemu Jenderal Pensiun Purnawirawan, saya sebut namanya Pak Yunus Sosvia. Saya datang awal 2017. Dengan dekan saya ke sana bertiga. Kita ngobrol, kita tanya soal itu. Beliau bilang, mata tentara saya mengatakan dari TKA yang masuk itu minimal 60% itu tentara Cina. Tahun berapa itu? 2017 awal. Ingat saya. Datang ke rumahnya. Karena yang ngasih saya udang itu, Letjen Yayat Sudrajat mengatakan waktu di dalam sidang Anton Permana sebagai ahli mengatakan itu adalah suku yang terlatih dari bangsa Han katanya, TKA itu. Istilahnya ya. Iya. Karena mereka wamil kan ya, gitu. Jadi mereka punya kemampuan militer semua paling tidak. Karena saya nggak kaget. Rame di medsos, wah TKA yang dikirim tuh ngelas aja nggak bisa. Dia tentara kok, bukan tugasnya. Iya. Jadi invasi teritorial kan masuk ke daerah-daerah itu udah strategi betul. Ya, jadi saudara sekalian, kita ngomong begini ini bukan karena kita ingin memprovokasi, tapi karena kita ingin cinta negara, cinta NKRI. Cek aja kalau nggak benar. Mari saya tantang, kita diskusi. Iya, karena kalau kita sudah menyangkut misalnya infiltrasi, invasi negara lain termasuk China. China itu negara ya, kita nggak bicara etnis ya, tapi China itu negara. RRC lah. Iya, kita RRC dah ya, itu membahayakan. Bahkan ada video yang viral sempat RRC sudah menyiapkan 150.000 pasukan kalau terjadi perang dengan Indonesia, baik dalam konteks perang dunia kedua maupun harus menginvasi Indonesia. Itu dari luarnya yang 150, belum dari dalamnya. Iya, persis. Jangan-jangan begitu kita prop ternyata di belakang kita kaget kan? Kaget gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, yang ngomong ini yang saya tahu belakangan, Pak Yunus itu dia jenderal perang, bukan jenderal belakang meja. Iya, Pak Yunus operasi di Timur ya dulu ya. Dia kalau nggak salah sempat jadi komandannya Pak SBY, Pak Prabowo segala macam. Gitu. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya kan tempo hari 2014 itu ya bantu Pak Prabowo lah di tim apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa itu dengan beberapa purnawirawan yang lain, mereka yang membenarkan. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Jadi itu yang dipakai. Kemudian mereka tidak pakai. Kenapa disebut gaya baru oleh teman ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya. Adanya cuman satu partai dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Orang puasa nggak boleh itu di Uyghur. Itulah. Ya Uyghur. Dan yang menarik, teman saya dari ormas tertentu sama komandannya Barakasun ceritanya bagus. Wah ini gini. Saya bilang itu Uyghur. Wah dia berontak itu. Rupanya dekat nih ada rumors. Mungkin nggak tahu lah. Biasa share karpet merah. Itu kan biasa. Orang kalau datang diundang, saya bilang Anda datang jangan diundang dong. Iya. Datang diem-diem ke sana. Saya bilang.
Dia nggak ngalamin, lebih muda dari saya ngalamin. Oh iya, kalau diundang kan sudah disetel semua. Disetel semua yang bagus-bagusnya. Iyalah. Lalu kita disuruh bercerita, nggak? Iya semua. Apa yang mereka lakukan? Ciri-ciri komunis lain, propaganda. Teman saya, Cina udah hebat. Saya bilang tolong dijawab. Kenapa waktu Taiwan, Korea Selatan dan Jepang berkembang tidak ada cerita seperti ini? Ini propaganda komunis, saya bilang. Oh, maksudnya coba cek. Tidak dibangga-banggakan seperti sekarang. Propaganda kan kita ini orang-orang yang bukan yang ini membangga-banggakan. Bahwa disampaikan fakta betul, tapi kenapa lagi Jepang, lagi Korea Selatan, Taiwan, apalagi kemudian orang bilang ngapain demokrasi apa-apa, itu buktinya Cina tanpa ini, kan? Betul. Nah itu yang saya lihat, wah udah jadi. Terus apalagi fakta, baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin, what does it mean? Saya dapat informasi, waktu G30 mulai tengkurap, omnya lari ke luar negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G30, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya. Kayak gitu. Jadi paham saya. Biar Pak LBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Kenapa ya? Kemudian maaf saya harus mengatakan, Pak Jokowi dikendalikan atau memang dia terlibat? Katanya di medsos, mudah-mudahan bukan hoax ya. TNI Polri dilarang Malaysia, maka logo PKI segala macam. What does it mean? Apa nih maknanya? Gitu. Kan mulai ketemu. Nah, saya coba kumpulkan file. PKI hukumnya tuh sederhana. Kalau dia belum merasa kuat, dia belum muncul. Test the water dipakai. Aku bangga jadi anak PKI. Dia masuk di DPR. Orang ribut nggak? Nggak. Oh aman. Test case lagi yang lain. Orang gila tusuk ini. Terakhir test case menunjukkan betapa beraninya dia. Kepres 17 tahun 2000 itu. Mungkin sebelumnya ribut di Moro. Saya membaca petanya. Tapi sekali lagi ya, ini kita bicara sesuatu yang berdasarkan perspektif apa yang dipahami, apa yang dicermati oleh Pak Prof Taufik Bahauddin ya. Jadi kalau misalnya ada another perspektif, ayo silakan datang ke sini berdebat misalnya. Boleh, siap. Jangan mengkriminalkan. Iyalah. Nah, kriminalisasi. orang nggak mau berdebat tapi mengkriminalkan payah juga. Itu kriminalisasi, itu cara-cara PKI. Iya. Contoh, saya dapat berita aja, Alvin Lim dikerjain. Kenapa? Kan dia menurut saya dia megang data dan dia vokal. Dan serius katanya. Fisiknya berat, ini susah betul masuk rumah sakit. Kemarin itu datang anak istrinya ke sini. Si Kate itu ya. Kate Victoria sama Fiorucci istrinya. Datang ke sini, kita podcast langsung dan memang itu. Jadi dia sudah gagal ginjal, sudah gagal jantung. Jadi fungsi ginjalnya itu di bawah 5% kalau nggak salah sudah. Udahlah, harus cuci darah kan? Iya, harus cuci darah. Tapi itu yang dipersulit. Jadi memang supaya dia meninggal di sana. Itu cara, kalau bukan cara PKI, cara apa? Kedua, yang kecil, contoh kecil-kecil lah, Gus Nur. Mubahalah kok dia ditangkap segala macam. Saya dapat informasi dia dikurung di sel, digabung dengan teroris, digabung dengan narkoba, enggak jelas salahnya apa, sudah diperlakukan. Ternyata kenapa saya tanya, dia ternyata orang yang istilahnya kalau pesantren bilang orang yang istiqomah lah ya, sholatnya rajin. Di tempat sulit pun dia sholat, diajak. Itu membuat dia dianggap wah ini Islam yang berbahaya. Kenapa? Target PKI Gaya Baru kan ngancurin Islam minimal sekuler. I see. Coba lihat Aran. Jadi kalau yang kira-kira tegak lurus itu nomor satu itu radikal. Iya. Jadi padahal kita tahu Islam itu ada mukmin apa yang itu ya urusan segala macam termasuk. Nah itu nggak boleh tuh. Yang boleh Islam yang KTP lah, yang cuman ritual aja. Moderat. Mau istilah dia moderasi. Dikembangkan macam-macam. Moderasi beragama. Kayak gitulah moderasi beragama. Kemudian strategi yang mereka lakukan diam-diam. Khotbah itu cuman urusan bagaimana jadi orang baik, masuk surga sendiri, bicaranya hablum minallah. Diarahkan ke sana. Masjid tidak boleh menjadi tempat mendiskusikan kehidupan. Jadi nggak boleh ngomong kehidupan nyata. Untuk gobloknya tanda petik. Banyak khotib-khotib yang kemakan. Nggak boleh ngomong ini.
Dia, inilah strategi PKI ya begitu halus lewat tangan-tangan orang lain. Iya. Ada jenderal satu yang sebut jenderal Baliho, dia kan bukan PKI. Iya. Urusan apa dia? Iya. Nah kemudian test case lagi yang besar, HTI dibubarin, kita diam. FPI dibubarin, masih diam. Dibunuh, masih diam. Iya. Oh, ditambah berani dia. Tambah berani. Jadi menurut Prof Taufik itu rangkaian ke sana semua ya? Iya, itu satu-satu strategi. Jadi kita bilangnya KGB ya, kereta gaya baru nih. Ya, ini istilah yang dipakai teman saya itu. Kenapa jadi PKI? Begini, Cina mengendalikan langsung. Ya bagusnya malam ini kita bilang KGB. KGB. Ya, komunis gaya baru, KGB. KGB betul. Ya. Jadi Cina bikin komunis gaya baru, dia kendalikan dan dukung habis yang di Indonesia. Ya. Saya pakai istilah PKI, kalau komunis nanti dianggap bukan PKI kan. Mindset kita kalau PKI udah tahu. Tapi kalau komunis jadi di bahasa dan mindset kita akan bilang komunis gaya baru itu tidak sama dengan PKI. Saya pakai istilah PKI. Nah yang menarik lagi, saya lupa tahun berapa, saya diundang oleh Gubernur Lemhanas, waktu itu Pak Wijoyo segala macam, hadir di diskusi atau seminar rekonsiliasi, bagus itunya. Saya dari itu hadir. Akhirnya saya di sesi siang, setelah makan siang, saya dapat kesempatan bicara. Saya bicara dari sebagai alumni UI, saya bilang. Dengerin gitu kan. Saya ngomong, didengerin, tapi begitu saya mulai, kita berbicara, saya sebut PKI gaya baru, masih diam. Begitu saya kaitkan dengan peristiwa Madiun 48, bahwa ini tidak berdiri sendiri, saya ke G30 sama sana, begitu masih Bejo Untung tiba-tiba di seberang saya berteriak-teriak. Saya nggak kenal orang ini siapa. Saya bisik sama ada tentara sebelah saya pensiunan, itu Bejo Untung Pak, sebelah gue gampar, gue bilang. Bejo Untung tuh anaknya Letkol Untung? Kayaknya bukan lah. Dia dulu ternyata dia anggota dari yang afiliasi organisasi pelajar PKI, IP, kalau nggak salah. Iya. Jadi underbow ya? Underbownya PKI. Ngaku dia. Tapi dia TNI bukan? Bukan. Dia teriak-teriak sampai itu dia dibantu ramai-ramai sama LSM apa yang nggak jelas loh. Mereka semua yang ngomong searah dengan saya itu yang dari TNI sama beberapa yang lain. Mereka teriak-teriak bikin ribut, nggak bisa dengerin, akhirnya seminar itu bubar. Nggak dilanjutkan, bukan cuma sesi siang itu bubar. Kalau kita lihat misalnya Gatot Nurmantio ya, itu kan baik sebelum maupun sesudah menjadi Panglima TNI, itu kan mengungkapkan itu ya. Bahkan dia mempelopori nonton lagi film G30 PKI. Saya kebetulan itu dia memang sedang berhadapan pada arus itu yang mungkin yang menjelaskan kenapa dia 6 bulan belum pensiun sudah di. Saya menduga ya. Yang saya dengar sih gini, saya ketemu beliau lah berapa tahun yang lalu di fase teman-teman kita dari ketemu beliau. Beliau bilang begini, saya nggak ngalamin Pak, tapi saya belajar sejarahnya. Ya umur dia berapa lagi 65 kan? Saya belajar dan saya tahu persis memang sekarang itu kayak gitu. Dan dia katanya kalau nggak salah ya, dia itu diberhentiin karena dia berteriak senjata masuk. Ya pokoknya dia anti senjata di luar TNI. Tiba-tiba ada pembelian senjata masuk, kemudian macam-macam lah. Kalau yang disebarkan lain, macam-macam. Tapi wajar lah. Buat saya sih wajar-wajar aja, bukan benar loh ya. Karena PKI kan begitu caranya. Apa ciri-cirinya? Sama, berbohong. Bohong sudah jadi bagian dari karakter orang itu. Buat dia berbohong itu udah biasa. Fitnah, putar balik fakta, adu domba, acak kejadian persis semuanya kejadian. Pokoknya intinya propaganda itu ya. Iyalah, sastranya tetap sama kok kayak yang dulu, TNI dan umat Islam. Karena itu dianggap yang bisa menghalangi mereka. Ini yang menghalangi mereka kan lagi 48 juga TNI sama umat Islam. Jadi kalau misalnya gini, Prof, itu misalnya kalau kita lihat ya, ada kan tone Islamofobia. Menurut Prof itu bagian dari ini juga ya? Itu kerjaan si Bush itu. Diadaptasi. ISIS kan mereka yang bikin. Mana ada acara Islam maksudnya gitu. Kalau ketika diadaptasi ke sini itu ada kaitannya dengan KGB? Dipakai. Ada ya. Karena saya kritik BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Kenapa nggak BNPTK? Komunisnya mana? Kok nggak ada ini?
Kan dilarang sama MPR. Iya. Kok berhenti di teroris? Kalau teroris apa? Islam kan? Iya. Kalau yang bukan Islam bukan teroris. Itu kan bungkus-bungkus saja, saya ngomong belak-belakan aja. Sama aja 15 Maret 2 tahun yang lalu di Selandia Baru 51 orang meninggal waktu sholat Jumat, nggak dibilang teroris. Iya, enggak. Iya. Artinya nggak ada bekasnya untuk mengatakan bahwa telah terjadi terorisme yang mengerikan, meninggal 51 gitu-gitu. Iya, nggak ada. Dan yang lucu, pemahaman saya cetek nih, teroris itu orang yang melakukan teror kan? Iya kan? Sekarang enggak, dia terduga akan jadi teroris. Menyembunyikan informasi pun teroris juga. Ya udah. Jadi bingung. Kayak Munarman. Iya, bingung. Munarman ditahan terduga. Iya. Terkait ini. Pokoknya siapa yang menentang rejim, rejim artinya bukan total ya, rejim yang bermain yang akan mengembangkan PKI gaya baru ini di counter dia. Iya. Rumornya kan ramai. Secara periodik mantan ex-PRD itu rapat kumpul di istana. Dan diam-diam saya sebut namanya, mungkin yang jadi menteri urusan apa tuh? Pembangunan desa apa, karena bukan dari sana. Segala macam. Terus yang mendalikan itu udah jelas lah segala. Jadi memang ini diprogram. Kita masih nganggap wah aman, saya nggak ada apa-apa. Saya kebetulan nggak tahu lah ini. Allah mungkin ngasih jalan. Berapa tahun lalu saya belajar sesuatu. Tapi ini klarifikasi. Kalau Menteri Pembangunan Desa kan saudaranya Muhaimin. Bukan pembangunan desa, tapi yang urusannya apalah. Oke lah, ya yang lain ya. Oke. Namanya Pak Budiman Sujatmiko. Jadi apa beliau? Jadi apa? Tanya. itu ya oke lah itu. Apa jabatannya? Silakan. Ya oke, bukan menteri tapi yang jelas bukan menteri ya. Ya bukan menteri. Ini bermain. Ya. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana mereka melakukan sesuatu tapi dia bersembunyi di bawah permukaan. Beda sama PKI zaman 65. 65 48 tampil dia enggak. Dia pakai tangan orang lain, dia papari pikiran orang lain yang bukan PKI. Riset teman saya mengatakan salah satu ormas terbesar akan disusupi. Yang satunya gagal, yang gagal Muhammadiyah, yang disusupi NU. Oke. Itu yang riset yang dilakukan yang awalnya cuma 15% tadi percaya. Itu kejadian loh. Kok jadi Banser Menteri Agama ngomong azan gonggongan anjing ini layak nggak sih? Iya. Kayak gitu itu. Jadi itulah contoh. Sekarang apalagi jejak sejarah dihilangkan, mulai pemutarbalikan fakta. G30 dilarang, di stop supaya orang mulai lupa sejarah. Tolong lihat pelajaran sejarah sekarang, ada nggak cerita pemberontakan PKI 48? Saya khawatir di buku sejarah nggak ada. Dipasang menteri, saya tantang berapa kali di viral video, mari kita diskusi. Bisa merubah kampus jadi kampus merdeka lah, inilah itu, sejarah nggak penting. Ngomongan apa itu? Jadi dia bukan akademisi lah. Saya mungkin tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Oh itulah. Iya betul, tapi harus bertahu lah ya. Jadi memang semua di set. Yang dipegang dua, yang habis. Menteri Pendidikan, urusan sejarah, Menteri Agama. MUI berusaha dijinakan. Kalau udah urusan Islam ini kan yang punya MUI dong. Soal gonggongan anjing. Atau mungkin kalau kita analisis, namanya analisis ya, ini kan kebebasan akademik juga. Sebenarnya kan kita ada persaingan laten kan antara kanan dan tengah kiri kan. Tengah kanan tuh Islam dan tengah kiri nasionalisme. Pada zaman dulu tengah kiri itu ada PKI-nya. Iya. Nah, ketika sekarang ada anak cucunya, ya tentu dia menyusupnya di tengah kiri ini kan. Iya. Artinya sebenarnya bukan PKI-nya yang pemain utamanya, cuman dia penunggang yang makin lama makin membesar gitu mungkin. Dia bukan cuma menunggang, sekarang dia mengendalikan. Oke, udah jadi pemain utama sekarang. Pemain utama, dia menentukan arah mau kemana. Oke, jadi sekali lagi saudara sekalian, ini pendapat ilmiah ya, berdasarkan pengamatan dan lain sebagainya. Tapi memang fenomena politik Indonesia kan begitu, persaingan antara tengah kanan sama tengah kiri. Itu orang udah paham semua kan, sejak 55 ada Masyumi, ada NU, kemudian ada PNI, ada PKI, 4 besar itu. Nah, begitu PKI dibubarkan, ya tentu spektrum politiknya nggak mungkin dia ke tengah kanan, ya kan, nggak mungkin dia, tapi dia pasti berkumpulnya di sini. Tapi namanya politik infiltrasi tadi kan masuk ke
TNI masuk ke Polri, masuk ke ormas Islam, itu sangat mungkin terjadi kan. Dan dia sistematis melakukan. Sistematis, program dia lakukan terus kok. Reformasi 98 itu ulah mereka. Dan pusatnya RRC. Kita orientasinya ke sana. Jadi karena Rusia kan udah nggak bisa lagi diandelin. Iya kan. 65 kan ke RRC. Ya Chou En-lai apa-apa. Segala macam. Iya. Saya punya videonya banyak lah yang edit ke sana itu video. Iya. Prof, kita bacakan komentar Sobat RH ya terkait dengan isu ini. Ya kadang-kadang ada yang relevan, ada yang enggak. Mungkin nanti kalau yang relevan bisa dikomentari. Assalamualaikum, hadir Bang RH, Pemalang hadir. Kemudian banyak penjelasan dan sejarah kekejaman PKI. Tonton aja di channel YouTube Ustadz Alfian Tanjung. Ini salah satu Ustadz yang selalu ngomong PKI juga. Dan unfortunately dihukum juga. Iya sama lah. Ya kan? Dianggap melakukan pencemaran nama baik ya. Kemudian atau fitnah. Aceh hadir Bang. Semakin nyata, semakin dekat perubahan itu menjadi kenyataan. Keadilan akan semakin ditegakkan oleh pemimpin yang adil, pilihan rakyat Indonesia. Tiba-tiba munculnya. Ya kita bicara lain itu ya untuk 2024. Memang betul itu Bang Refli tidak diragukan lagi ya. Yang 15% tadi ya udah meningkat. Betul. Kemudian Tegal hadir Kang RH, saya nonton live ini itu begitu Bung RH live saya pindah ke channel Bung RH. Alhamdulillah ya. Mantap. Kemudian hadir Bang ya kita memang live kita ini mengandalkan internet Prof. Jadi kalau internetnya lemot ya lemot juga tapi alhamdulillah karena ini di loteng lantai 3 jadi aman ya. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan baik itu sinyalnya terus. Assalamualaikum untuk Abang Refli, untuk masa kedepannya apakah langkah dan tujuan untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia? Sekarang ini saya menilai Indonesia sudah tidak seperti dahulu lagi. Mungkin kalau Prof Taufik ada yang ingin di-mention ya. Ini ada komunis gaya baru, ini ada demokrasi, ini konstitusi ya. Atau bahkan ada lagi orang mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, mungkin agak dibungkus bagaimana bungkusnya. Kemudian baca buku Banjir Darah itu berisi tentang sejarah kekejaman PKI. UI Watch dan Ustadz Alfian Tanjung adalah dua channel YouTube yang membahas sejarah bahaya kekejaman PKI. Kemudian ada yang belum bilang PKI sudah tidak ada, yang ada adalah PKIisme ya. Jadi organisasinya tidak ada tapi fahamnya. Tapi kita lihat kan bisa aja OTW itu organisasi tanpa bentuk. Dia terorganisir tapi tidak tampak ya. Jadi nanti mungkin Prof bisa menjawab sebenarnya ini KGB ini dia terorganisir canggih walaupun dia underground. Apakah dia sebenarnya masih sporadis ya, nanti bisa dilihat. Enggak, dia paguyuban lah kalau bahasa sopan. Dia eksis. Jadi teman yang mengatakan nggak ada organisasi, ada ini. Organisasi kan kumpulan orang. Bisa formal, bisa non formal yang namanya paguyuban. Isme ada orangnya enggak? Kalau isme sekedar sebagai paham yang diskusikan di kampus itu lain. Kalau sudah jadi bagian dari hidupnya dia itu kan orang. Jadi kalau cuma sekedar kita mempelajari komunisme sebagai sebuah ajaran komunisme itu memang itu ilmu pengetahuan. Tapi begitu kita bicara tentang fenomena di masyarakat ya itu sudah gerakan ya. Jadi gimana ya? Saya jangan ingatkan beginilah ya. Berkali-kali saya ingatkan. Mereka sembunyi di bawah permukaan agar orang tidak ingat, tidak tahu, tidak menyadari bayang main semuanya mereka. Untuk itu apa? Semua dilempar oligarki. Itu isu yang mereka lempar. Suatu ribut oligarki. Apalagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ribut. Kita dilemparin. Pri non pri itu yang mereka main. Ada yang ngomong ini semuanya. Jangan-jangan Anies, Ganjar, Prabowo itu diributin. Undang-Undang Dasar 45. Saya mulai nangkep indikasi ada kelompok masyarakat yang kayaknya berseberangan dengan rezim tapi isunya kembali ke undang sama ini mereka ini saya bilang ini mereka karena mereka PKI Gabar itu ngumpet di bawah permukaan tidak tampil dia lempar berbagai macam masalah tanda petik isu dan kita ributin itu jadi habis energi dia jalan terus maka diam-diam aja muncul Kepres 17 2022 terus punya besok kalau udah berani lagi itu lubang buaya ditutup itu nanti.
Ya, lubang buaya bakal ditutup. Sekarang peringatannya ada lagi enggak? Enggak kan? Enggak ada. Pelan-pelan dihilangin, orang nggak ribut gitu kan. Itu caranya bertahap. Kemudian muncul yang jagoan. Jagoan ahli post-truth. Gua enak benar dengernya itu. Saya bilang teman, dia suruh belajar jangan sepotong. Post-truth tuh hanya berlaku mindset orang yang SQ-nya jongkok, yang spiritual capitalnya rendah. Poor in spiritual capital, kena sama post-truth. Post-truth tuh kalau kita ngomong bohong berkali-kali, maka orang anggap biasa dan itu benar. Itu orang SQ jongkok, orang gak punya prinsip. Dia baca buku yang sampai jelas. Itu ada bukunya. Dan yang lain yang saya sampaikan, saya kebetulan belajar berapa tahun yang lalu, ambil course saja sendiri, diskusi ke Amerika sama Australia. Waktu masih aktif ngajar, biaya sendiri, saya belajar ilmu yang namanya mimetic science, mengenai biopsychosocial DNA, terjemahnya DNA non biologis orang. Itu menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini dan trennya itu bergerak ke arah orang-orang itu nih sejalan dengan pendapat dari Dana Zohar tahun 2000 yang mengembangkan SQ yang disebut dengan ini kejadian. We are not colorblind, we are spiritually dumb. Jadi memang ada sebagian orang itu tidak terkait dengan jenjang akademis, jabatan segala macam, yang kerja sel otaknya itu baru bereaksi terhadap suatu peristiwa kejadian kalau kena dampaknya ke dia. Itu yang dibilang empatinya belum tumbuh. Kalau jadi, pokoknya dia merasa dia hidupnya nyaman, aman-aman aja, ya nggak pusing. Makanya PKI mau penguasa kayak apa nggak pusing. Yang penting gue nggak dirugiin gitu. Ini banyak. Nah PKI baru bermain di sana. Muncul isu post-truth, bohong berkali-kali. Tetap aja lo pembohong. Saya bilang orang bohong tuh ciri-ciri, salah satu ciri-ciri PKI berbohong. Jadi ini ke PKI Gaya Baru ini anak cucu PKI, bisa dibilang begitu? Iya, tidak semua, tapi mereka yang tidak merasa salah orang tuanya, dendam, sakit hati, segala macam. Dan itu ada ya? Ada. Jadi mereka merasa bahwa orang tuanya dihabisi padahal mereka tidak salah. Iya. Jadi dendam sejarah itu menjadi turun-temurun begitu, dipelihara jadi terus. Dendam dan ya dikendalikan. Cina kan punya kepentingan. Iya, jadi walaupun 55 tahun sudah berlalu, lebih 58 tahun berlalu, tapi tetap dendam itu ada. 48 tahun 65 berapa puluh tahun? Iya. Kira-kira kan gitu kan. Sehingga generasi yang ngalamin itu udah makin sedikit. Yang muncul generasi baru itu yang dikerjain oleh mereka. Dan kita memang sejarah itu dihapus pelan-pelan. Makanya Menteri Pendidikannya dipasang orang yang seperti itu. Satu lagi. Yang tidak peduli sejarah ya? Ya, tidak penting. Nggak penting sejarah. Nah, ini satu lagi penting, serius. Saya kebetulan di UI mimpin unit unit kerja khusus UKK, Pusat Pengabdian Masyarakat UKK PPM UI. Satu unitnya saya pimpin, namanya Studi Talenta dan Brainware UI. Saya pimpin. Kegiatan dua lah, satu yang urusan bisnis, pelayanan masyarakat, satu yang pengabdian masyarakat. Ini non bisnis. Sebagai unit pengabdian masyarakat, karena teman-teman di UI, ini ngomong di UI kok diem aja nih. Saya nulis surat resmi ke ketua BPIP. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya tulis ke Prof. Siapa tuh? Saya kirim ya. Surat pertama dari IAIN kalau nggak salah waktu orangnya. Dari UIN ya. UIN. Saya bilang, Prof, kita sama-sama dengan latar belakang kampus. Saya beritahukan, referensinya silakan cek bukunya ini, bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Artinya dasar negara dia langsung berhukum. 5 nilai Pancasila itu adalah primary values. Jadi sumber itu dari sana semua. Itu. Jadi tolong itu dibenahin. Karena nggak benar istilahnya. Karena kalau Anda pakai ideologi dibina, Anda mendegradasikan. Dari dasar negara sekedar sebagai ideologi. Bukunya ini Bung Karno sendiri yang ngomong. Saya kasih referensi. Karena ideologi itu tidak mengikat. Tidak mengikat. Yang mengikat itu dasar. Persis. Jadi kalau dia misalnya menjadi dasar hukum itu mengikat dia. Kan beda. Nah, teman saya yang di Dewan Pembina mengatakan, Bang, jangan harap dibalas lah. Oke, nggak apa-apa.
Tapi saya bilang UI sudah berbunyi. UI punya tanggung jawab. Surat kedua sebulan kemudian saya kirim. Saya kritisi lebih keras. Dan saya katakan BPIP itu akan diarahkan menjadi seperti, betul nggak? Tolong koreksi. Menjadi seperti Central Committee nanti. Saya bilang begitu terang-terangan. Dan yang menarik, saya kirim tembusan istilah saya ke seluruh dunia di Republik ini, DPR, MPR, bahkan di UI semua pimpinan unit termasuk rektor saya kirimin. Saya kasih tembusannya. Tidak ada satupun tanggapan sampai detik ini. Artinya apa? Nganggap enteng kan? Atau nganggap gue bego? Atau nganggap bercanda? Atau nggak tahu saya. Kalau saya juga dari awal ketika BPIP mau didirikan saya menolak. Karena kalau misalnya Pancasila itu di captures by the state, maka Pancasila jadi alat gebuk. Iya betul. Jadi bukan lagi milik masyarakat, bukan lagi milik society gitu. Makanya saya nggak setuju yang ada semacam BPIP itu. Nanti kayak dulu dia mengarahkan bahwa yang benar tuh hanya ini. Betul. Masyarakat salah, keliru. Dan menyamakan antara negara dan pemerintah. Iya. Jadi mengkritik pemerintah itu dianggap membahayakan NKRI. Dan Pancasilanya 1 Juni kan. 1 Juni. Jadi udahlah. Kami Pancasila saya Pancasila. Bahasa saya udah nggak benar. Saya Pancasilais nggak ada. Saya Pancasila kan udah ngaco lah itu. Jadi ya kira-kira itu gambarannya. Mau diapain lagi? Tugas kewajiban tanggung jawab saya moral dan akademis memberitahukan ada juga saya bikin begini, lomba BPIP. Dan dia bikin nomor tulisan tuh Islam dan apa gitu. Refli Harun seolah Islam yang paling bermasalah dengan Pancasila. Saya setuju untuk dibubarkan. Iya memang Pak, udah gampang. Karena dia selalu begitu temanya. Sama. Iya. Berani nggak ketemu Anda ngomong itu? Nggak berani. Iya. Tapi bersembunyi di balik kekuasaan, tiba-tiba keluar. Karena mungkin ada yang orang yang masuk sistem itu semacam BPIP yang bersifat ideologis. Jadi itulah jalan bagi dia untuk tadi naik kereta gaya baru tadi ya. Tapi ada orang yang cuma pragmatis saja, cari makan aja. Nah, antara pragmatis dan ideologis menyatu. Ini menarik kecil, saya cukup kumpulin ya. Ketika Pak Jokowi 2014 dinyatakan menang sebagai presiden, salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo saya ketemu beliau. Dia bilang, saya nggak sebut namanya, jangan lah ya. Iya, jangan. Pak Taufik, Bapak nanti lihat pemerintah akan menduplikasi cara-cara yang dipakai di RRC. Dalam komunikasi, antara lain dia bilang, media dikendalikan habis. Mainstream. Dan kedua, ada yang namanya buzzer. Saya kan nggak tahu apa itu buzzer. Dia cerita, saya ketawa aja, mana ada gitu kan. Sama coba Anda lihat, buzzer pakai dibayar, duit dari siapa? Dana dari mana kalau bukan dana maling? Makanya impor rajin. Tidak mungkin dipakai dari dana resmi. Nggak mungkin. Pasti dana belakang itu. Dan masing-masing elit itu ada buzzernya gitu. Selain buzzernya kekuatan yang formalnya. Itu di tiap grup WhatsApp itu masih ada buzzer masuk. Ada yang terang-terangan terbuka, ada yang nyudi, semua grup. Oh ini apalagi di channel ini. Wah ada itu ya. Oh banyak buzzer. Pokoknya ada yang namanya langit biru, ada yang namanya pokoknya kerjanya ngatain aja pokoknya. Iya nggak apa-apa cari makan. Iya. Dia kalau nggak ngatain nggak dapat duit. Karena coba kita lihat di mana yang tukang ngatain nggak muncul. Aran kakak pembina. Kalau cari makan, kalau saya bilang kasihanin aja lah. Iya. Dia cuma bisa cari makan. Ada langit biru namanya. Termasuk jadi WA bahkan mereka WA pribadi. Betul. Itu kadang-kadang mereka ini kan karena mereka percaya diri, mereka nggak akan disentuh. Oh iyalah. Nah, itu yang membuat mereka percaya diri untuk ngantem orang. Ya iyalah, tahu apa ditangkap dilapor polisi enggak kan? Iya. Gitu. Tapi kalau yang ini Roy Surya ini langsung diproses, vonis. Kalau dia gone with the wind. Ya, masih didalami. Iya. Gitu. Saya kan bilang teman-teman di UI udah nunggu nih, tunggu waktu aja nih Bang katanya. Oke. Nunggu trigger silakan saya bilang.
Saya bukan apa, umur gue udah segini, umur kan baru 35. Kalau umur sebetulnya masih ya semangat 35 28 lah. Tapi saya shock ternyata 78. Untung orang yang pernah naik ke loteng ini tidak hanya yang 78, 80 pernah. Kiai Haji Suyuti Toha. Wih, mantap itu. Itu malah 2 kali. Wah, aman. Oke. Gitu. Coba kita bacakan lagi, Prof, beberapa hal ya. Yang bertanggung jawab terkait hukum, politik, dan stabilitas adalah Menko Polhukam. Channel ini berani nggak undang Mahfud MD? Jadwalkan dong. Ini bukan soal berani nggak mau nggak Pak Mahfud? Nah iya betul. Bukan soal berani nggak berani. Dulu Prof Mahfud terus terang teman saya. Waktu kenal dekat ya? Iya, kenal dekat. Waktu saya promosi, saya minta khusus dia menguji saya, ya kan. Kemudian sebelum dia masuk MK, saya MK duluan. Betul. Ya, saya yang sempat mengadukan kalau ada mafia peradilan di MK. Cuman penanganannya yang kurang mulus. Malah saya yang mau dikriminalisasi. Saya ikutin juga. Untungnya Akil Muhtarnya tertangkap 3 tahun kemudian. Jadi orang percaya kalau itu. Kalau enggak, Refli Harun ikut di kerangkeng kan. Iya. Jadi kayak gitu. Dan hari ini juga ada yang begitu di MK kan, ada vonis palsu itu pertimbangannya diubah kan. Dan memang state captured juga sudah. Jadi sudah captured by the state ininya hakim-hakim ini. Jadi nggak bisa juga dia ngapa-ngapain. Kalau saya sih lihatnya sederhana lah ya. Coba Anda lihat. Lembaga atau institusi penegak hukum semuanya di bawah kendali. Polisi di bawah presiden. Iya. Kejaksaan Agung di bawah salah satu partai kan gitu ya. Nah ini yang kehakiman segala macam ini menterinya ya, tapi nggak bisa belum bisa mengendalikan penuh kan? Karena kehakiman ada beda. Tapi dicoba dikendalikan. Saya pernah ketemu hakim ngomong yang waktu itu kasus apa ya? Lupa saya. PLN apa Pak Edi Widiono macam-macam. PLN itu kalau Edi Widiono. Lupa saya. PLN itu. Dia pokoknya yang sidangnya mundur-mundur. Saya sempat ngobrol sama beliau, saya lupa namanya. Saya cuma dapat kabar dia ngomongnya rada beda. Saya dapat kabar bahkan dia dipindah ke ujung dunia di mana lah. Jadi cuma itu bisa secara administratif dia bisa dikerjain kan. Walaupun secara proses hukumnya nggak bisa oleh kementerian ini. Tapi dia karir orang. Jadi Anda bisa lihat lah. Saya cuma mengimbau Pak SBY tolong merenung lah. Saya kritik beliau. Waktu beliau jadi presiden kan rumorsnya saya dengar. Beliau janji periode kedua Polri tidak akan dibawa presiden. Janji. Kalau emang betul. Akan dibawa presiden. Tidak dibawa presiden. Tidak dibawa presiden. Oke. Itu kan nggak benar itu polisi dibawa presiden. Iya. Jadi kayak sekarang. Nah ini dimanfaatkan. Jadi saya bilang. Tapi sebenarnya memang. Ya ini sudah memang kita menata reformasi kepolisian itu memang kebablasan banget tuh. Bukan kebablasan sih, memang diarahkan ke sana. Kita nggak tahu dia orang nggak sadar ya bilang PKI baru bermain, arahnya kan ke sana. Gitu. Sambo. Kasus kilometer 50. Iya. Jelas itu kok nggak ditindak. Padahal itu ya makanya dia bilang Poldanya nggak ditindak. Kata buta tuli tolol kata si Anu itu. Kan yang terlibat tangan kanan Sambo. Iya. Kan hadir di sana lagi tampil paparan. Yang Hendra ya. Hendra, kok nggak ada apa-apa? Jelas kan? Dia ngaku gini, ada tindak lanjut kak? Enggak. Kapolri, saya cuma bilang saya prihatin. Beliau punya keterbatasan Kapolri kan. Jadi ya udahlah gitu. Kemudian Densus 88. Teroris Mose Islam. Jadi memang diarahkan ke sana. Jadi Islamofobia dari itunya si Bush Amerika dimanfaatkan dengan ISIS-nya itu. Karena yang membuat kita prihatin itu selalu rilisnya BNPT itu ya. Iya. Ada partai yang disusupi radikalisme. Kenapa nggak partai disupin komunis? Iya, dia nggak pernah bilang disusupi komunisme. Pokoknya selalu radikalisme partai ini. Kita nggak jelas partainya apa itu. Itulah. Jadi saya cuma komen. Nah ini saya juga menghimbau juga pada Pak Boy Rafli kan. Kita kenal juga. Ya kadang-kadang kalau kita bicara tentang good governance, clean government itu kan ada dua jenis tadi kan. Ada yang ideologis, ada yang pragmatis. Kalau yang ideologis memang ada the grand design. Tapi yang pragmatis ini kan banyak. Hanya untuk menghidupi lembaga juga bisa gitu. Betul. Ya kan?
Jadi biar lembaganya tetap eksis. Ya. Selalu lempar isu-isu itu. Iya betul. Gitu. Jadi penting kan? Jadi penting. Anggaran nambah kan? Iya. Itu. Wajar. Nah itu yang persoalan. Termasuk juga ya cybercrime misalnya. Iya. Itu kayaknya tukang ngadu-ngadu itu juga untuk meng-lift up ini juga aktivitas gitu. Nah kita ini saya ingat Bung Karno. Alasan kita merdeka ini mau jadi golden bridge, jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Wah iya betul. Kan begitu. Kata Bung Karno, kalau nunggu kita semua hati kita merdeka sampai kiamat kita nggak akan merdeka. Makanya kita merdeka dulu. Iya betul. Lalu di seberang itu Golden Bridge itu, di seberang itulah kita bangun kemerdekaan yang sejati. Ini setelah 70 tahun lebih. Ya, malah kita takut ya. Bung Karno menurut saya sih dirusak, disusupi oleh si Aidit ini. Muncul gagasan Asako. Tadi kan Bung Karno nggak begitu. Lalu represif jadinya. Ya, jadi itu yang tadinya dia berpikir bagaimana memerdekakan hati bangsa Indonesia, jadi malah represif. Lah beliau, kasihan aja. Tapi saya respect tetap apapun ya. Oke. Nah lagi kenapa saya bilang bangsa ini butuh presiden yang punya leadership dan leader tapi smart. Ya, jadi leadership bukan dealership ya kan? Ya. Kita butuh dealer, bukan kita butuh leader bukan dealer. Iya, ini dealer. Saya kenal ya Pak Jokowi lah dulu ini, saya udah nggak usah komentar, cuma nggak ngomong aja. Jadi mau diapain? Jadi kalau mau begini terus ya silakan. Saya mengatakan, termasuk teman-teman buat prinsip kita simpel, lakukan yang terbaik dan jangan pernah jadi penonton, karena itu tanggung jawab kita. Pilihan Anda penonton atau Anda ikut main dan berusaha yang terbaik. Saya bilang do the best. Kita sepakat. Hasilnya lillahi ta'ala. Ya, veritas, probitas. Karena kalau kita bicara mengenai tugas profetik, tugas kenabian, amar ma'ruf nahi mungkar, yang nggak boleh kalau kita diam aja melihat kemungkaran, dosa kita. Iya. Jadi memang pilihannya adalah ya tadi, memang kan kita ada berusaha untuk memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Iya. Seolah-olah dua hal yang terpisah. Ya, betul. Padahal kemarin Prof saya main-main walaupun, tapi serius omongan saya. Kita ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya material leader, tapi juga spiritual leader. Maksudnya apa? Pemimpin atau presiden yang mendorong sebanyak mungkin rakyat Indonesia atau warga negara Republik Indonesia masuk surga. Ketawa orang. Nanti di surga di alam baka sana ditanya dari mana? Indonesia. Wah, keren ya kan? You are from the Muslim population in the world. Wajar kalau paling banyak di surga ya kan? Jangan sampai kemudian kita Islam paling banyak tapi di neraka semua. Walaupun kesannya main-main, maksudnya serius. Itu kan ada kaitannya hablum minallah hablum minannas itu satu-satuan itu. Two side in one coin. Iya, jadi betul. Iya, nggak bisa. Nah, tapi oleh komunis gaya baru termasuk para buzzer-buzzer ini mau dipisahkan. Iya, harus. Jadi karena dia tahu ini kekuatan ideologis kanan ini, kalau sudah bilang Allahu Akbar, mati pun gak ada masalah. Karena dasarnya belief. Iya, belief. Kan hukumnya begini, saya belajar ginian lah ya. Orang yang melakukan satu dasarnya keyakinan, kekuatannya sama dengan 100 atau 1000 orang yang melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan. Yang satu dasarnya transaksional, hitung-hitungan gue dapat apa. Yang satu gue melakukan karena keyakinan. Nggak akan sama. Nah satu lagi barangkali saya mengatakan, ini bidangnya saya belajar. Tuhan itu menciptakan, ini di Dana Zohar mengintroduksi yang namanya kecerdasan spiritual. Dia adalah induk sumber dari semua kecerdasan manusia. Harusnya disebut Dana Zohar mengatakan the age of intelligence. Harusnya IQ kita pun basisnya SQ. Apa? Kita bisa ini, pinter ini, sekolah tinggi-tinggi, tujuannya buat apa? Buat memberi manfaat orang banyak. Kontributif. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat. Untuk transaksional itu IQ. Anda IQ baik sama orang belusukan masuk got, tujuannya buat promosi, dapat tepukan, atau karena supaya lu beri manfaat orang lain. Nggak bisa bohong. Nah kalau basisnya tidak SQ ya kayak sekarang. Jadi jenjang akademis, profesor ini, termasuk gue jadi profesor kan. Itu buat keren-kerenan. Tolong tanya diri Anda, apa yang sudah Anda berikan, apa yang sudah Anda kontribusikan buat kemanfaat orang banyak dengan titel jabatan Anda. Tolong jawab itu, tulus ikhlas. Kalau enggak SQ base. Kalau enggak SQ base hitung-hitungan.
Transaksional ini cuma pilihan kok. Nah, bangsa ini dibikin kacau karena dibikin transaksional lebih dihargai. Iya. Jadi menteri dan anak-anak sudah diajarkan untuk transaksional oleh orang tuanya, bahwa Anda kalau sekolah bukan tujuannya masuk surga, tujuannya jadi kaya secara material. Betul. Maka orang yang berhasil itu adalah orang yang kaya, orang yang duitnya banyak. Kalau mobilnya punya Rubicon. Iya. Alfa. Lalu rumahnya gede di di Permata Hijau. Ya, kira-kira gitulah. itu materialisme itu kadang-kadang saya kan pernah misalnya melihat YouTube katakanlah YouTube yang saya kenal itu selalu mengatakan Anda sukses. Tapi ukuran sukses itu selalu ukurannya materi. Nggak benar itu. Iya, jadi wah ini usia sekian punya ini punya itu. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak ini menghalalkan segala cara kayak PKI juga untuk mendapatkan uang itu. Iya. Bila perlu korupsi nggak ada masalah. Dan mereka ukuran sukses apa sih? Happiness harusnya. Iya. Happiness itu hanya bisa dicapai kalau kita hidup dengan prinsip-prinsip hidup basisnya SQ. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai hidup, prinsip hidup kita basisnya SQ, kita akan dapat happiness. Gak ada konflik batin. Gak ada konflik batin. Jadi orang gue konflik batin, sistem nilai lu yang ada. Jadi saya ingat almarhumah kakak saya tahun lalu meninggalnya, mudah-mudahan Allah SWT menerima ya. Dia selalu nulis ketenangan itu awal kebahagiaan. Betul. Jadi memang kalau kita mau bahagia kita tenang dulu jiwa dan raga kita. Tenang gitu. Kalau SQ kita jelaskan. Iya. Nilai-nilai kita. Paling gampang kan kalau kita ada salah, takut kita. Iya, ini kan enggak. Gitu. Jadi sekarang kan muncul yang berkembang nih, konflik nilai di masyarakat. Yang satu mengatakan Anda itu baru korup, Anda itu baru maling kalau ketahuan dan divonis pengadilan Anda maling. Ya. Kalau enggak Anda enggak maling. Coba Anda bayangin dikembangkan nilai begini mau jadi maling ya maling. Dan kemudian dibungkus dengan prinsip hukum yang namanya azas praduga tak bersalah. Itu udah. Saya bukan orang menyerah gue, tapi kayak gitu kan. Dan itu lebih gawat lagi. Sudah orang itu ditangkap, ya kan? Misalnya praduga tak bersalah. Ya, kan? tetap aja azas praduga tak bersalah. Tapi Gus Nur dikerangkeng, dikurung di tempat sempit, pakai azas praduga bersalah. Alvin Lim praduga gitu. Ya kira-kira gitulah. Jadi ya itulah memang. Kita bacakan lagi Prof ya, walaupun secara tidak langsung ini sudah 1 jam 13 menit kita. Saya bergantung Prof aja. Saya nurut aja lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bang RH saya menyimak, Bang Taufik, Bung Refli sukses dan semangat. Wah, enak juga walaupun usia senior dipanggil tetap Bang ya. Tapi bukan Taufik yang satunya. Ini Taufik yang lain ya. Sepakat dengan mengangkat komunis gaya baru yang memang fakta tampak jelas. Gejala dan tindakan sudah jelas terjadi, cuma masih melakukan persiapan untuk mengkudeta negara di saat situasi bangsa terjadi perpecahan, dan saat itulah gerakan nyata akan muncul di Republik ini. Siap. Kenapa? Kemudian kenapa Pak Harto tidak diculik? Berarti terlibat. Kami jawab KPD PKI. Ketika Jenderal Nasution lolos dari PKI, beliau meminta Pak Harto menghadap. Realita Pak Harto menyelamatkan Jenderal AH Nasution. Itu pendapatnya. Presiden 2024 berjiwa Pancasila, berwawasan Nusantara, faham kultur budaya Indonesia yang ya penerus Jokowi. Maksudnya ini pendapat ya. Yeah. Banyak londo ireng. Oga Amat jadi penerus Jokowi. Ada juga yang menganggap namanya pro kontra. Sangat banyak PKI gaya baru muncul di media dengan mengupload video putar balikan fakta sejarah dengan sekarang ini untuk mendoktrin menyerang otak masyarakat. Khususnya kami pun terperangkap itu ya. Oke. Mudah kok mengetahui neo PKI, ciri-cirinya ketika dikit-dikit ngomong kadrun. Ya, itu aja. Tapi gini ya, Prof ya. Tanpa harus menyebut nama ya. Ini kan junior prof di UI ya. Iya. Yang kalau ngomong itu hebat sih, di luar mainstream terus kan. Memang viral terus. Tapi kok sangat peka sekali dengan misalnya berbau Islam. Wah, kalau ada yang negatif sedikit langsung angkat gitu ya. Kalau saya udah bilang begini. Kenapa channel ini kritis? Karena saya bilang konsep saya ini hukum tata negara, konstitusi, yaitu menjalankan hak sebagai seorang warga negara, yaitu menyampaikan
pendapat, gagasan dan kritik. Yeah. Karena itu tujuan saya adalah pada penguasa. Yeah. Kenapa penguasa? Karena dia yang menentukan hidup kita. Iya, betul. Kan begitu. Dia mainkan kartu lah ya. Iya. Nah, karena itu kita yang keep on eye kepada mereka. Ini enggak keep on eye kepada society yang berbau-bau Islam. Apa aja. Bahkan KM50 misalnya diolok-olok gitu. Terima kasih kepada Polri atau Polda Metro yang sudah mengantarkan bertemu dengan 70 bidadari. Itu kan mengoyak rasa. Sesuai itu arahan kakak pembina. Kan duitnya dari sana. Udah gampang lah bacanya. Gitu aja ya. Kalau saya gampang. Kalau dia mengantem Islam, merusak Islam, memperlemah adu domba TNI, udahlah dia PKI. Minimal dia pendukung PKI, sadar tidak sadar dia dipakai oleh PKI. Udah gampang, nggak usah ngeles lah. Itu kata-katanya ya. Sadar gampang. Tidak sadar. Sadar ya? tidak sadar. Ya. Belum makanya tentu saya dia katakan, PKI, belum tentu. Iya mungkin cari makan doang. Cari makan, tapi dia jadi tangannya PKI. Iya, karena PKI-nya ngumpet di bawah kan. Iya, karena dia berani muncul di permukaan dan dapat sesuatu lah, dapat sesuatu dan punya keyakinan bahwa dia nggak diapa-apain. Iyalah, dia kan dapat bayaran, udah diatur itu. Iya, oke. Jadi gampang-gampang aja bacanya kok kalau mau baca. Kemudian apa lagi nih ya? Tokoh sing sering ngemeng PKI itu Gatot Nurmantio. Sewaktu jabat panglima yang bersangkutan bisanya nangkap angin doang. Ini ada yang ngata-ngatain gitu biasa ya? Iya biasa lah. Apakah ada partai yang tahu PKI itu sendiri di partainya? Terus saya dengar PKI gaya baru itu lebih bahaya karena sudah masuk sendi-sendi pemerintahan. Apa benar, Bung Prof? Ya, silakan Prof. Jadi sebenarnya gini, orang akan tanya daya rusak, ya. Iya. Jadi menurut Prof ini daya rusak PKI gaya baru ini seperti apa? Sekarang gini, untuk bisa tahu, mari kita bandingkan dengan pemerintahan antara SBY, situasi sebagai bangsa negara amburadul mana sekarang ini? Satu itu bandingannya gampang. Jadi secara objektif. Kita bandingin aja. Korupsi, saya nggak bilang dulu nggak ada, tapi sekarang kan udah gila-gila dianggap biasa. Sampai menterinya, saya sebut Menteri Keuangan, ngirim pesan yang tidak langsung tersirat. Kasarnya, korupsi nggak apa-apa asal jangan pamer. Iya. Itu jadi, kan pesan tersiratnya disampaikan ditangkap publik begitu. Dan kenapa dan akhirnya semua institusi bilang begitu. Iya. Nggak boleh pamer. Jadi yang nggak boleh pamer bukan korupsi. Iya. Itu kan begitu. Apa nggak rusak? Dan kenapa? Ini hukum manajemen saya pakai. Mau debat boleh. Kualitas suatu organisasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu keluarga, yang terbesar itu bangsa dan negara adalah cerminan kualitas orang nomor satu di organisasi tersebut. I see. Gampang kok bacanya. Anda baca buku apa aja lah. I see. Jadi kalau kualitas keluarga ini anaknya ngawur, itulah kualitas orang nomor satu di sana. Iya. Ini normal ya di luar nabi-nabi ini. Iya. Nah. Kualitas masyarakat, desa, kualitas desa kayak apa? Lihatlah kualitas kepala desanya. Iya. Nah bangsa ini, lihatlah kualitas orang nomor satunya. Kan saya ngalamin zaman Bung Karno. Iya. Saya ngalamin zaman Pak Harto. Iya. Saya ngalamin zaman Habibie dulu. Habibie, Gus Dur, terus saya. Iya. Kok jadi beda? Karena orang nomor satunya beda. Iya. Nah sekarang apa ciri-ciri PKI lagi? Tanpa sadar. Kalau apa jelek, Orla yang jelek itu. Orla itu yang nggak benar. Pernah disebut nggak? Karena PKI mengatakan paling salah itu Orba. Kenapa? Orba lah yang menghancurkan PKI. Balas dendam ini kan tersirat, orang nggak nangkep karena dia ngalamin zaman Orla kayak apa. Hidup kita susah. Bung Karno saya mengatakan sayang. Dia terakhir disusuin PKI dengan konsep nasakomnya, kecemplung dia. Tadinya luar biasa. Kita disegani, kita ditakuti. Dua presiden yang membuat bangsa ini disegani dan ditakuti. Bung Karno dan Pak Harto. Dialah leader. Iya. Gus Dur sih ya leader tapi waktunya pendek. Bentar. Dua inilah. Yang lain maaf. Bukan leader. Ya belajar gitu. Anggotanya pada dasarnya gampang. Ada ciri-cirinya kok. Apa ciri-cirinya leader? Orang trust dan respect. Walaupun kita berseberangan. Tapi kita respect. I see. Nah, kalau yang bukan leader nggak akan mampu. Yang bukan leader itu mainnya di sistem, aturan, hukum. Itu bukan leader. Leader manusianya, mindset orang yang digerakkan. Iya. Aturan bisa lemah, tapi leadership kuat ya. Iya, jadi orang nurut tuh karena respect, karena trust, bukan karena transaksional, enggak lah. Ya ini udah amburadul lah, bandingin aja. Saya mengatakan mau diskusi boleh nanti. Bung Refli siapin tempat kita ngomong, boleh diskusi. Iya, jadi bidang saya loh ya, jangan ngomong yang di luar kompetensi saya. Jadi sahabat era sekalian,
apalagi yang kita banggakan hidup di era reformasi ini kecuali bahwa kita masih ada ruang bagi demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi kalau itu pun dikriminalisasi, direpresi, ya sudah kita balik kepada zaman totaliter ya, otoritarianisme. Jadi kita ingin bahwa siapapun yang berbeda pendapat ya dan keberatan dengan apa-apa yang dilontarkan di sini, ya silakan datang, ya kan? Ya, betul. Silakan datang, silakan bikin statement tandingan atau video tandingan, boleh, saya muat juga. Iya, silakan, betul. Jadi mumpung kan teknologi mempermudah kan? Saya nggak mau datang, saya mau ngomong sendiri, ngomong aja pakai handphone. Iya. Nanti saya muat di sini. Jadi betul. Itu jauh lebih baik dan mencerdaskan sebagai bangsa. Dan para penegak hukum ya jangan baperan. Iya. Cepat sekali misalnya menindak ini, menindak itu. Ada baru-baru ini kan ada isu seorang pejabat, itu sebenarnya adik angkatan saya sendiri. Yang menerima, dianggap ada kaitannya dengan penerimaan gratifikasi atau suap dan lain sebagainya. Tiba-tiba reaksinya cepat sekali kan. Dan ketika laporan balik cepat banget dijadikan tersangka orang yang dilaporkan itu. Nah ini menurut saya ya kita harus patokannya harus good governance, clean government. Itu kan SQ. Iya. Dan SQ-nya jongkok udah lupain aja lah gitu. Saya ya Prof, saya kalau bilang jadi misalnya jadi pemimpin, saya pengen begini betul pemimpin itu. Kalian saya angkat jadi menteri untuk membantu saya. Ya. Kalau kalian dihina warga negara Republik Indonesia yang kalian harus layani, kalian diamkan saja. Nggak usah, itu hak mereka. Tapi kalau kalian tidak tahan, kalian berhenti jadi menteri, itu laporkan kalian ke polisi, tapi Anda sebagai warga negara biasa juga. Mestinya kan begitu kan? Jadi ada equal treatment jadinya. Betul. Kalau ini misalnya ada menteri ngaduin warga negara biasa, lalu ngaduin polisi di bawah kekuasaan eksekutif, kan nggak imbang jadinya. Jenaka lah. Iya. Kan gini hukum di manajemen tuh. Kenapa saya mengatakan kualitas ini adalah gambar? Karena yang angkat pembantu-pembantunya orang ini. Iya. Pembantu benar nggak benar kan dia milih. Iya. Kalau sekarang gini, ini nggak usah ngomong manajemen nih. Iya. Menteri ikut saingan jadi ketum PSSI. Iya. Bedakan ya, PSSI cabang olahraga dengan ketum misalkan tenis meja itu beda. Iya. Kok ngurusin begituan ya? Kok presiden diam aja? Iya. Padahal sebelum tidak boleh ngerangkap terus kemarin kemana aja gitu. Jadi dan tidak hanya itu Prof, di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu jelas larangannya. Nggak boleh kan? Tidak boleh merangkap organisasi yang dananya baik seluruh maupun sebagiannya itu bersumber dari APBN dan atau APBD. Tapi Menteri Sri Mulyani katanya jabatannya 30 apa gitu. Makanya saya tanya. Tapi dapat honorarium. Saya udah diem aja itu. Makanya saya bilang 30 itu ada kemungkinan ex officio. Nah kalau ex officio oke, tidak terhindarkan. Kalau dia jadi anggota DPR berarti MPR juga. Yeah. Yang kedua karena undang-undang oke. Tapi yang agak susah ini 3 ini. Karena mau melindungi sesuatu. Kan biasanya gitu kan. Atau tambahan. Tambahan penghasilan. Kan gini, saya ketemu dengan salah satu Menteri BUMN. Udah nggak lagi lah. Yeah. Dia cerita, emang dia dapat titipan dari nomor 1 untuk menaruh orang jadi komisaris. Yeah. Yang dia katakan, saya kan komplain, kenapa Anda terima? Ini orang nggak becus nih, perintah. Oke. Tapi yang saya lakukan adalah komisaris tidak boleh ikut cawe-cawe urusan direksi. Udah dia cari makan aja. Ini kejadian. Yang sekarang sama, tapi cawe-cawe. Dan menterinya pun gak ada ngurusin. Jadi saya bilang nih, kenapa? Ya memang orang nomor 1-nya memasang dia buat ngaco kali. Yang masang Menteri Agama siapa? Yang ngomong gonggongan anjing. Kok gak ditegur? Yang menteri ini jabatnya. Dan yang paling lucu adalah ada menteri yang diangkat sejak awal sudah kampanye untuk jadi calon presiden. Kok didiemin itu? Malah di endorse bukan hanya didiem tapi di endorse malah. Jadi saya bilang ya udahlah. Saya cuma mengatakan ke teman, untung gue udah nggak ngajar lagi di fakultas. Kalau gue ngajar organisasi ataupun manajemen, gue ngejawabnya susah gitu kan. Kecuali gue bilang itu ngaco. Jadi kan nanti kalau Prof ngajar manajemen, anak muridnya tanya,
best practice-nya di yang mana ya? Nah, itu kan susah. Saya praktisi. Cuma teori doang on the paper di atas kertas. Kacau. Jadi kalau saya misalnya bicara tentang, memang paling ribet di Indonesia ini adalah conflict of interest. Orang nggak paham yang namanya conflict of interest itu, seorang malaikat pun nggak boleh. Contoh misalnya, Ketua MK mengatakan, apakah karena kedekatan keluarga menjadikan integritas kita? Enggak, kita enggak mempermasalahkan integritas Anda. Tapi bahwa seorang malaikat pun kalau ada conflict of interest itu harus mundur. Ya nggak boleh itu. Karena bias pasti, sekecil apapun bias. Nah, walaupun dia meyakinkan tidak akan bias, tapi orang yang mencari keadilan udah nggak percaya. Kita terus terang saja, kalau urusan pemerintah nih, undang-undang omnibus law, kan udah sering jelas ngaconya, membangkang putusan MK. MK suruh buat perbaikan dalam 2 tahun, tiba-tiba bikin perpu. Tapi saya separuhnya aku yakin MK nggak akan batalin tuh, bro. Iya pasti. Udah pasti. Jadi itu soalnya itu yang biar sekalian aja Ketua MK dengar ya. Jadi Anda kalau dalam wilayah conflict of interest nggak bisa. Sehebat apapun, walaupun Anda mau jadi malaikat sekalipun, kecuali kalau Anda mau langsung memutus. Begitu Anda tidak nurut, Anda langsung dipotong langsung. Karena gini, budaya kita, nanti kalau bicara Amerika, budaya kita secara sebagai bangsa itu berseberangan atau tidak sama dengan Amerika sebagai bangsa. Amerika singkatnya katakan, people follow the system. Jadi kalau sistem dibangun, orang ngikutin. Maka di Amerika patroli polisi 2 orang, kalau nggak benar ya dia yang temennya ngelaporin juga. Di kita nggak bisa. Sistem follow the people. Orangnya dulu sepakat, baru sistem itu dikerjain. Karena sistem adalah formalisasi dari kesepakatan manusia-manusianya. Di kita begitu, makanya nggak boleh ada keluarga, nggak mungkin. Nah, contoh perilaku anak ke orang tua di Amerika nggak sama dengan perilaku anak dengan ke orang tua di Indonesia misal. Karena memang values-nya beda. Saya nggak ngomong dari mana sumbernya, tapi faktanya begitu. Di Amerika anak bisa gugat orang tuanya. Dan bisa maki-maki juga boleh. Dan itu lazim aja. Di kita kan, lu kurang ajar. Nggak benar. Dia usia 18 tahun, dia bisa mengatakan no kepada orang tuanya. Gitu. Dia maki orang tua juga boleh kok. Nah ini kan beda. Di kita nggak gitu. Nggak paham gitu. Jadi ya udahlah, suka-suka kau lah orang Medan bilang. Jadi kadang-kadang kita doa Allahu Akbar ya. Oke. Siap. Oke nih, ada mulai ada nih kan PKI gaya baru sini. Jadi ada 2 bagian yang ingin saya mention ya. Jadi what should to be done? Apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan simple. Jangan diam aja terhadap langkah-langkah rencana PKI gaya baru. 1. Dalam bentuk angkat semua sumber masalah adalah PKI baru. Jangan kemakan isu oligarki kembali urusan itu mainan mereka, sehingga kita nggak ngomongin ini. 1. Kedua, begitu keluar bahwa dari HAM siapa yang ngomong? Nah, saya ngomong konsep HAM. Konsep HAM Barat dengan Indonesia nggak sama. HAM Barat itu semua orang punya hak untuk ngomong apapun. Di kita boleh, asal lu tidak mengganggu, bertentangan dan nilai-nilai lingkungan di mana lu jadi bagian lingkungan. Komunalitasnya itu harus HAM-nya nggak sama. Kita mau pakai yang mana? Jadi konsep aja udah nggak paham nangkepnya. Menurut HAM siapa yang ngomong ini? Kasus 50 HAM-nya di mana? Ya, jadi memang udah PKI itu bohong segala macam biasalah. Jadi lawan mereka, angkat ke permukaan, fahami, sadari bahaya G30S jilid 2. Yang kalau ini sampai terjadi, ini akan dahsyat betul. Karena malah bisa jadi jilid 3 karena kan 48 kan? Oh, kalau 48 3 nih. Kalau 48 jilid 1. Yang ketiga, saya anggap 48 belum ada jilid lah ya. Tapi boleh aja. Itu masalah letupan-letupan biasa. Ya belum ada jilid karena gue belum tahu kali. Jadi boleh aja lah. Tapi yang jelas ini kalau sampai meledak tidak dikendalikan seperti Pak Harto dulu, korban banyak dan saya mengatakan berdarah-darah. Mudah-mudahan tidak terjadi dan saya keliru kayak riset itu. Tapi ngeri betul kalau kejadian. Prof, closing statement Prof ke kamera. Apa aja mau disampaikan ke kamera sini? Dekatkan ini Prof. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan cuma pesan beginilah. Mari kita lihat ke diri kita.
periksa diri kita, apa sih prinsip hidup Anda atau apa sih nilai-nilai hidup Anda. Sebagai contoh, setiap orang harus tahu untuk apa, mau jadi apa kita nanti. Apa pegangan kita, nilai-nilai hidup, yaitu apa yang jadi pegangan kita untuk kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, diri kita maupun orang lain benar atau salah yang kita yakini. Nah, tolong kaji, ukurannya apa? Pancasila itu 5 nilai-nilai utama. Kalau dipersen lagi jadi nilai-nilai inti, ini dipakai 5. Itu jadi pegangan kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu ada penjabarannya. Nah, PKI Gaya Baru itu sudah tidak sama dengan Pancasila. Bukan yang Juni loh ya, yang Agustus kita sepakati. Nah, tolong kita menyadari dan tolong bangun nilai-nilai tanggung jawab, kepedulian. Jangan nunggu kebentur baru kita bereaksi. Jangan gini. Kenapa sih lu yakin gak dengan bahwa Allah nentuin segala-galanya? Agama apapun, Anda yakin kan Tuhan yang memutuskan. Do the best dengan tulus, ikhlas, tanpa ada transaksi apapun. Serahkan hasilnya berat Tuhan yang Maha Esa. Kami dari UWOT menggunakan prinsip nilai-nilai inti, veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, justisia, keadilan. Salah satu atau apalagi lebih dari lain langgar, kita akan bereaksi semampu kita. Kami kampus perjuangan, maaf, bukan kampus merdeka. Oke. Gue jaket kuning kampus perjuangan, capek gue. Jadi kampus perjuangan itu jelas ya, kampus merdeka itu nggak mengawang-awang. Iya, perjuangan itu putusan rektor kok. Iya. Rektor waktu di Salemba diputusin. Iya. Jadi udahlah. Ya, Sobat El sekalian, itu tadi ya percakapan dengan Prof. Taufik Bahaudin dan mengenai komunis gaya baru ini atau PKI gaya baru ini, ya penting kita cermati ya. Jangan sampai kemudian ketika ternyata sudah di depan kita, belakang kita, samping kita dan kita tidak siap ya. Baru kaget-kaget karena kita menginginkan negara ini menjadi negara yang mengantarkan sebanyak mungkin orang ke surga. Iya, betul. Bukan mengantarkan sebanyak mungkin orang ke neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.